Jadi aku mau naik Gunung Merbabu via Selo bareng teman aku namanya Devi, adik aku dan pacar aku. Perjalanan dimulai dari stasiun Pasar Senen jam 9 pagi dan kita baru sampai stasiun Purwosari jam setengah 7 malam. Lanjut kita dijemput sama mobil charteran untuk menuju base camp, perjalanan kurang lebih 1 jam. Nah udah sampai guys di base camp Pak Nardi. Tadi kita sempat berhenti dulu di Indomaret untuk beli logistik tambahan buat besok dan makan. Ini kebesokannya, ini subuh, kita habis sholat subuh, lanjut kita sarapan, dan kita packing ulang sebelum kita naik. Sekitar jam 9 kurang, kita jalan, dianterin sama mobil yang semalam, karena itu tuh udah include sama penginapan dan mobilnya. Tiba-tiba mobilnya mogok guys di tengah jalan. Padenya nyuruh kita untuk tunggu dulu karena dia mau tukar mobil. Sambil nunggu kita lihat-lihat pemandangan, Masya Allah. Ini kita udah tukar mobil jadi mobil asbak. Oh ya, sebelumnya kita tuh udah beli tiket secara online dan registrasi online. Jadi pas sampai pintu rimba kita tinggal registrasi ulang aja. Nah, akhirnya udah sampai di pintu rimbanya. Langsung aja kita mulai pendakian kali ini. Kita start di jam 9.20 karena kita ada briefing sedikit dan doa. Ini trek menuju pos 1 sebenarnya masih landai. Tapi aku tuh kayak selalu ngomong dalam hati, ngapain sih gue di sini? Pokoknya di pos 1 itu aku sama teman aku banyak berhentinya. Akhirnya kita sampai di pos 1. Kita istirahat cuma 10 menitan, lanjut jalan untuk ke pos 2. Nah ini trek menuju pos 2, kalian bisa lihat treknya seperti ini. Perjalanan menuju pos 2 ini aku gak banyak berhenti karena pacar aku selalu nge-push dan semangatin supaya gak banyak berhenti. Kenapa? Karena kalau semakin banyak berhenti, semakin banyak duduk, kita semakin capek. Tapi sesekali kita duduk untuk minum. Akhirnya kita sampai di pos 2, lanjut jalan lagi ke pos 3. Nah, perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini vegetasinya udah terbuka. Akhirnya kita sampai di pos 3. Di pos 3 kita memutuskan untuk makan dulu karena ini udah jam makan siang. Kita istirahat lumayan lama, sekitar 1 jam, dan jam 2 kita mulai perjalanannya lagi. Kalian lihat sendiri aja, trek dari pos 3 ke pos 4 sangat amat wow banget. Gak ada landai sama sekali, ini real tanjakan. Kalian bisa lihat tanjakannya seperti itu. Dan ini adalah tanjakan maut. Kenapa tanjakan maut aku bilangnya? Karena jalannya licin, talinya udah mau putus, samping kita tuh jurang. Jalannya tuh lurus kan, bukan yang kayak sebelum-sebelumnya, kayak tangga. And finally, akhirnya sampai di pos 4. Kita nge-campnya di pos 4 guys, karena kalau di pos 5 takut kesorean. Kita tuh ngedaki sekitar 5 jam 45 menitan doang guys. Itu sangat amat wow bagi aku dan teman aku yang pemula, karena normal itu 6 jam. Ini jam setengah 4, kita main dulu ke Sabana 1, berharap kita dapet sunset. Tapi lihatlah, kita malah dapet tembok. Lanjut, ini kita mau summit. Aku bangun jam 12 karena mau masak dulu untuk kita makan. Aku bagi-bagi tugas, pacar aku yang masak nasi dan aku yang masak lauknya. Oh iya, kita itu tidur satu tenda berempat guys, karena tenda yang satu untuk dapur. Ini tiba-tiba udah sampai di pos 5, dan tadi sepanjang perjalanan aku lihat beberapa kali kunang-kunang. Akhirnya aku bisa lihat kunang-kunang secara langsung. Singkat cerita, kita udah sampai di puncak Genteng Songo. Ini tuh kita kecepatan, jadi harus nunggu sunrise sekitar 1,5 jam. Oke guys, aku mau share dokumentasi, foto-foto, dan video selama di puncak. At the starting of the week, at some
Oke teman-teman, segitu aja day in my life aku kali ini. Makasih yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya.